Sepeda kalian harganya berapa? 100 juta. Menang di luar negeri. Dikalahin Kido tuh ya benar-benar legendnya pushback. Woi, kedatangan The King. Lagi ngapain? Woi, mau tanya nih, dijawab yang bener ya. Sepeda kalian harganya berapa? 100 juta lah. Hah? 100 juta? Bener nggak itu? Benar. Panggil papamu. Hah? Ngomong-ngomong. Panggil papamu mana? Tuh. Panggil suruh gini. Ngawur. Ngawur harganya enggak 100 juta ya. Enggak 100 juta. Berapa? 200 juta ya, 1 miliar ini. Dan pinggir loh. Guys, ini keluarga The King. Kita lagi bersama keluarga The King. Kido Richie di belakang situ boleh. Oke. Kesana dulu. Sana dulu ya. Ini emang anak-anak pushback emang begini nih. Kesana dulu. Bro. Gokil. Tuh kan? Jadi harap maklum. Oke ya. Siap. Hei bro, Halo, Mas Al. gimana kabar? Baik. Tadi Sehat sempat selalu. nanya dikit-dikit sama The King, katanya harganya sepeda 100 juta. Sepeda apa rongsokan itu 100 juta? Ya emang namanya bocil suka ngawur. 2 miliar aslinya. 2 miliar. 2 miliar. Sepeda Kido apa sih? Aero. Aero itu merek apa ya? Bike 8. Back 8. Yang paling terbaru apa yang Back 8 yang Sekarang ada yang A+ ya kebetulan ya. Jadi udah inden cuma belum dapat barangnya. karena mahal mungkin. Karena mahal. Jadi langka. Emang kenapa sih bro harus mahal-mahal tuh sepeda tuh? Kenapa harus mahal ya emang soalnya basicnya Kido udah mahal ya, jadi Iya. harus mahal. Kalau dia pakai murah kan kayak nggak pantas gitu. Anjir, nggak pantas ya Nggak pantas. pakai murahan, jadi harus mahal. Tadi sepedanya Aero ya? Aero. Dua-duanya itu, Kido Kenji. Kido harus aero semua. Harus Aero semua ya. No Jangan- carbon no party. Anjay, no carbon no party ya. carbon, Jangan main-main sama The King ya. Jangan Kalau main-main. udah turun jangan sampai. Pelek buset. Velg sama ban ya kurang lebih 6 juta. Pakai ini Rockfish. Apa? Merek apa? Rockfish semua Rockfish. seban-bannya. Seban-bannya Rockfish. Itu emang harga 500.000 nggak ada emang bro? 500.000 ada sih kayaknya, tapi kayak kurang tertarik di depan. Emang kenapa? Ya masa sepedanya mahal, wheelsetnya 500.000 kan Jadi kasihan. harus mahal juga ya. Jadi sebenarnya total dari sepeda kita tuh harga berapa sih? Kurang lebih 20 sih. 20 Kurang juta. lebih 20. Jadi lu kalau mau P1 di FFA Minimal sepedanya 20. minimal 20. Minimal 20. Baru bisa ngimbangi. baru bisa ngimbangi siapa tuh? Ya ngimbangin itu sepedanya kan 20, tapi kan stylenya dia juga mahal. Oke. Nggak cuma di sepeda. Iya, apalagi pakai jersey yang ada petirnya itu. Gimana bro kabarnya nih? Kayaknya Ya lagi sibuk. alhamdulillah sehat selalu. Selama pandemi ini kerjaan gimana nih? Aman nggak? Kerjaan sempat terkendala tapi semua udah teratasi dengan baik. Sama kayak jersey flash kan Anjay. selalu mengudara. Anjay, ini nih gue seneng nih. Gimana tapi? Selama pandemi ini kan Kido kan sempat balapan ya? Balapan di KBPI 2 kali. 2 kali bukan ya? 3 ya? 3 kayaknya 3 kali. 3 kali. Yang terakhir itu P1 ya? Dua kali. Yang ketiga sama yang keempat itu P1 ya? P1 terus. Gimana? Apakah itu pakai latihan apa? Udahlah gue balapan menang lah. Sebenarnya kalau latihan biasa ya, cuma tipis-tipis, terus dia kan fokusnya di BMX. Jadi latihannya BMX, terus mungkin dia di rumah juga renang, dan latihan pushbacknya ya sekedar latihan biasa. Jadi emang nggak di spesial latihan khusus enggak ya? Enggak sebenarnya. Karena emang udah feeling aja gue pasti juara ya. Udah yakin juara, udah kayak born to win. Born to win, Iya, Kido Richie The King. udah tahu inilah, dia udah tahu kapan harus lari, kapan harus belok, kapan harus dia semangat emosinya ngabisin
pas final juga dia udah tahu harus lari sekencang-kencangnya biar langsung P1. Berarti dari Kido kalau mau juara latihannya slow aja, Latihan slow, hasilnya maksimal. hasilnya maksimal. The King Kido Ricci. Kido Ricci, Yoi. 89. Udahan aja lah bro. Nah dulu tuh Kido itu mulai megang strider jadi nyebut Iya, megang. megangnya Shredder Oh, awalnya. megang strider ya? Bener. Maksudku waktu dulu itu megang pushback itu umur berapa bro? Umur belum sampai 2 tahun masih, mungkin 19 bulan. Us, berarti emang udah sejak dini banget ya? Mm-mm. Jadi 2000. bukan karbitan ya, Bukan karbitan, emang anak lawas. anak lawas. Mulai Apa? 19 bulan. Enggak, 19 bulan. Heeh. Mm-mm. 19 bulan itu punya pushback. Pushback. Balapannya nih Balapannya umur 2 bulan pas ya, 2 bulan 1 bulan apa ya? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Kan dia kelahiran Juli, terus balapan pertama yang diadain Ompor itu kayaknya itu 2016 Agustus. 2016 di bulan Agustus. Jadi 2 tahun Kido 1 bulan. Dasan baru mau dibuat itu. Baru mau dibuat, baru nyewa Oyo ya. Oh iya, kayak lo. Itu udah balapan ya? Udah balapan Balapan masih pakai pertama pampas. di Purnomo. Purnomo yang ngadain kan itu awal mula terbentuknya race pushback kan Ompor. Ompur, gila ya orang itu ya. Gila, Perjuangan luar untuk biasa, kebahagiaan legend. anak. Pokoknya udah jadi legend lah dia. Udah. Kemarin juga kan sempat nanya tuh Q&A. Menurut Ompur, di mata Ompur, Kido Ricci itu seperti apa? Gue bilang satu kata aja. Kalau cerita biar papa muanya tak suruh gitu ya kan. Dia bilang ya The King. Iya, emang yang ngasih julukan emang Ompor dan Om Untong emang anak-anak GCC yang ngasih Bukan julukan. lo sendiri ya. "Ah, anak gue The Bukan. King." Sekarang kan banyak kan julukan anak-anaknya julukin sendiri apalah. Tapi ngomong-ngomong The Flash itu dari dirimu loh. Malah aku udah kayak Iya, The Flash itu julukan The Flash malah kamu yang ngasih itu dulu. Jadi brand. jadi brand. Jangan Dapat sampai- ya berarti ya? Dapat. Lumayan lah, 5%. Jangan sampai ada King Jersey di sini. Gak ada. Terus prestasi tertingginya Kido nih. Biar teman-teman di luar sana biar makin semangat nih balapannya nih. Prestasi tertinggi juga menurutku kayak di FFA kemarin ya. Dia tanding di umur yang lebih jauh di atasnya dan otomatis juga yang dikalahin Kido tuh ya benar-benar legendnya pushback menurutku. Dan umur di atasnya legendnya pushback dia bisa ninggal yang lumayan jauh. Bisa nih. Oke. Iya kayak itu benar-benar kayak prestasi yang puasnya kayak menang di luar negeri. Anjay. Puasnya itu kayak benar-benar seneng banget ya. Seneng banget. Prestasi banget. Karena dulunya belum pernah ya ngalahin legend yang satu itu ya. Ya belum pernah latihannya aja sama mereka kan. sama Latihannya sama mereka. Terus pas balapan bisa ngalahin dan berkali-kali juga. Nggak cuma 1-2 kali, 3 kali berturut-turut ngalahin anak-anak 2013 ya. Alhamdulillah beruntung. Makin caption makin meninggi berarti makin Iya, terbang ya. captionnya Harus gitu ya. Dipikirin buka kamus dulu. Udah kamu dulu baik-baik gimana nih caranya biar nge-fly nih. Balapan paling jauh bro, di mana bro? Balapan paling jauh ya di Singapura, Pernah balapan Singapura. Malaysia. Belanja apa balapan bro? Ya belanja sambil balapan. Gitu ya. Juara berapa Singapura? Singapura pas itu umur dia 4 tahun juara 3. Juara 3 ya. Yang lo pulang-pulang gue kasih free laundry. Free laundry yang benar dari The Fokus ya, fokus ke laundry. Gokil ya. Itu juara 3 ya? Juara 3 Pernah juara 1 tuh di mana ya? di Malaysia, Di 2 Malaysia. kali di sana. Bawa nama apa? Timur. Bangun tapan. Bawa nama KBPI nggak sih itu? Bawa dong, Oh, harus dibawa. Pakai jersey KBPI ya. Berarti KBPI emang benar-benar di hati lo ya. Iya di hati. Nah, KBPI itu di matanya Kido Ricci The King Family itu apa sih? Gimana sih? Ya, dia pemersatu ini ya, pemersatu anak-anak Jogja, komunitas yang dulunya sendiri-sendiri, masih latihan sendiri-sendiri, masih ngegap sana ngegap sini dan
akhirnya bisa bersatu, latihan bareng, terus makin kesini makin banyak ya, bener-bener kayak udah kayak keluarga sih. Gitu ya. Iya iya. Pesan-pesan nih buat anak-anak KBP. Buat anak-anak ABW tetap latihan, tetap semangat, harus makin solid. Ya namanya podium kita semua ngarepin, tapi yang penting kebahagiaan nomor satu. Kebagian siapa dulu nih? Bagian orang tuanya lah, orang tua bahagia otomatis anaknya ikut bahagia. Kalau bahagianya cuma P1 doang gimana, Bro? Kasih tau dong. Bahagianya cuma enggak sih, kalau cuma P1 memang bahagia, tapi kalau ketika kita dapat podium berapapun ya tetap harus, ya udahlah, emang maksimalnya emang di sini rezeki itu ya. saat itu. Memang pernah Kido nggak podium? Pernah, pasti. Pernah. Heeh. Apa yang lo rasain, Bro? Yang dirasain ketika sebenarnya Kido nggak langsung juara ya, jadi awal mulanya emang dia keras banget, berusaha keras untuk nyari podium. Dulu cuma juara 3 sama 4 aja udah seneng, karena dulu memang podiumnya cuma sampai 4. Oke. Terus naik 1 2 seneng, terus di terus di satu itu emang emosi kita kayak udah nggak mau dikalahin. Terombang ambing. Terus ketika dia nggak P1 lagi ya kecewa, pasti kecewa kayak Kido harusnya bisa nih P1, kenapa enggak, kenapa dia nggak mau lari. Tapi ketika udah kekecewaan itu ya kita belajar bareng, aku ngomong ke Kido, ke istriku juga, emang maksimalnya udah segini pas saat itu, karena kita nggak tahu anak kita tuh pas itu dalam kondisi prima atau enggak, kita nggak tahu. Soalnya anak sendiri nggak pernah jujur ya. Iya, Dia nggak tahu cara ngungkapin perasaan. nggak bisa ungkapin, cuma taunya balapan menang nanti minta mainan. Oh gitu ya. Lu ngasih mainan deh kalau anak lu menang ya? Ya dulu ngasih mainan, Ah, kalau sekarang udah si cewek. kasih cewek. Kemarin ini bungkus cewek Bandung gitu. Wah, hampir kayak. Dikoyok. Gitu ya. Nah terus kalau ke E-nya sendiri gimana, Bro? Kayaknya lu ke E ini kan pasti punya harapan besar P1 di kelas 2016 tau. Gimana nih usaha dan tekad lu untuk meraih cita-cita itu, Bro? Kalau emang hore-hore aja sih, hore. Iya, dia kan pelatih. Oh, coach Dia pelatihnya manager. gitu sebenarnya. Oh kan emang bener sih. Kan 2016 kan mulai sebelum 2014. Anggaplah test drive. Ya kan? Apa namanya itu? Test rider ya. Test ridernya Kido. Jadi nanti dia tes sirkuitnya gimana, dia ngobrol ke Kido. Ngobrol Kido. Kido iya aja. Iya. Tapi ada harapan nggak buat dia bisa podium? Pernah sih dia podium. Pernah ya podium ya? Pernah. Harapannya ya buat emang beda ya, setiap anak kan beda kekuatannya, bahkan satu kandungan pun beda, jadi kita nggak bisa nyamain kekuatannya kayak gimana. Untuk harapannya ya udah ya juga seneng, disamain sepedanya, disamain stylenya, udah seneng dia. Yang penting ikut balapan, dapat foto, udah bahagia, Terbang ya kayak udah terbang. Tapi ngapain sih? Maksudku kan dirimu kan kan nggak punya target nih. Kalau tadi bilang kan reda surah-hura happy. Kenapa kok lo harus beliin sepeda harga 20 juta juga buat Ya harus, kalau itu kan nanti iri. Kalau sepeda emang harus mahal, emang difoto kan biar bagus kan. Oh jadi Tetap konten aero, dulu ya brother. harus konten dulu. Konten dulu. Kido Masa udah nggak banter sepedanya nggak keren kan kayak gitu. Tapi kan keren harus mahal. Ya gak keren, tapi kalau mahal mesti keren. Masih keren ya. Jadi harus mahal Iya. dulu baru biar dibilang keren nih, Bro. Gitu ya, Bro ya. Gitu. Iya. Lu ngomong apa lagi nih? Gak tahu nih. Nggak tahu nih. Makan samyang. Kan sampai ya. Pak, jangan lupa follow apa? Udah gak ada. Papa doyan, papa muda Udah doyan vakum. jajan. Besok bikin lagi kita. Bisa bikin Bisa lagi bikin ya. lagi. Sebenarnya masih banyak sini yang mau aku tanya ini, Bro. Perjalanannya Kido sendiri. Iya benar. Perjalanan Kido sendiri. Maksudku tadi dirimu sempat ngomong kalau Kido tuh kan berawal dari tidak podium, ya kan? Kenapa kamu begitu yakinnya bahwa suatu saat Kido akan berhasil nih? Di saat umur age-nya, umur emasnya dia pasti akan berhasil nih. Apa yang kamu yakinin, Bro?
Pertama yakin karena pas dia megang pertama pushback di umur yang belum 2 tahun itu dia seneng banget. Dia seneng banget langsung jatuh bangun udah kayak latihan, pulang-pulang udah berdarah. Kido tuh. Nah, tapi nggak nangis, tetap pengen mainan lagi kayak gitu lagi. Terus ternyata ada balapan di Ombor itu, diikutin dan dia seneng terus. Tapi kita juga masih belum tahu balapan itu kayak gimana, harus nggak ada targetnya kan. Terus lihat makin kesini kok makin banyak yang pakai pushback pada latihan, dan aku lihat juga pas itu juga yang menang itu kayak maksudnya kayak ini tenaganya Kido tuh lebih dari mereka Si gitu. juara itu ya. Feeling lo tuh. Iya, bilang kayak gitu. Emang pas mainan tuh emang tenaganya Kido lebih-lebih. Lebih-lebih harusnya bisa nih. Coba latihan terus. Akhirnya ya udah bisa podium ternyata. Hari bisa podium ya. Terus Jadi tetap kita harus latihan, kalau mau podium harus latihan. tetap ya walaupun latihan dan main-main. Harus latihan kan, otomatis ketika kita latihan walaupun nggak serius, kita kan di cuaca yang panas latihannya. Cuaca yang Secara panas otomatis langsung ya. fisiknya jelas terbangun, kebiasaan buat lari udah pasti otomatis sudah kemauan sendiri. Gitu ya. Nah, terus Kido kan sekarang udah ada di umur puncak-puncaknya main pushbike nih kan. Nah, harapanmu nih setelah pushbike. Karena kan kemarin sempat lihat story-nya Kido. Kan Kido gambar dia naik sepeda MTB apa tuh? Ya kan? MTB apa? Terus maminya bilang, latihan aja nggak pernah tuh mau MTB. Oh ya, downhill itu ya. Oh, downhill ya, Downhill dia gambar sendiri. Dia gambar sendiri. Cita-citanya dia. Harapannya apa nih setelah main pushback nih? Setelah main pushback, untuk umur dia mesti BMX dulu. BMX ya? Basicnya ke BMX dulu. Terus kalau emang pas SMP nanti pengennya ke downhill. Oh gitu. Pengennya. Sampai hari ini nanti Kido lulus pushbike sampai SD dia akan main BMX. Sampai dia bisa nanti pakai downhill, mungkin ke downhill. Ke downhill. Kido udah latihan BMX berarti? Udah. Udah ikut kejuaraan BMX belum? Pernah ikut, cuma pas awal-awal kan masih 5 tahun, jadi pas bener-bener masih paling junior di BMX dia pernah ikut. Tapi kan sekarang udah ada race-nya tapi PSBB jadi nggak bisa ada lagi. Oh, harusnya sekarang tahunnya Kido ya? Harusnya tahunnya gitu. Berarti belum pernah juara di BMX? Belum pernah. Masih paling belakang. Paling belakang. Jadi kayak di pushback dulu paling belakang, terus belajar terus, akhirnya bisa podium. Nah, kita di BMX dunia baru otomatis dari Belakang udah lagi. siap, tapi kan kita udah siap dari belakang lagi. Harapan buat Kenji habis lulus pushback nih. Lulus pushback mungkin dia bakal les di Primagama Manyutan. Primagama berarti emang ada tujuan ke atletik ya. Iya, dia mungkin nanti atlet matematika atau apa. Oh iya, bisa olimpiade, tapi olimpiade matematika pelajaran. Tetap ada harapan-harapan besar di setiap anak-anak ya, brother ya. Harus ada. Oke, pesan-pesan terakhir nih buat yang nonton yang baru mulai main pushback nih. Apa nih pesan-pesan terakhir dari The King Family? Pesan-pesannya, kalian udah benar-benar tepat milihin anak-anak kalian untuk di olahraga pushback, karena emang belum ada olahraga yang bergengsi lainnya menurutku. Karena sepeda juga udah bagus, mau berapapun itu harganya itu udah semua mahal lah menurutku. Terus melatih keseimbangan, otomatis juga melatih otak anak-anak kita, ninggalin gadget. Terus kalau mau juara ya kita harus sabar, harus latihan sungguh-sungguh, biar nanti yang kita harapin, omongan adalah doa, kita harapin bisa terwujud semua. Jadi jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Oke Bro Surya, terima kasih untuk Thank hari you. ini Bro. Siap.